Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Elza Ramadan dari Weekend TI dengan NIM 2220123. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai UAS Data Mining, yang dimana di soal kali ini kita disuruh untuk menganalisa terhadap 5 jenis algoritma yang ada naive Bayes, Decision Tree, KNN, Neutral Network, Support Vector Machine atau SVM. Dan dari kelima algoritma ini kita disuruh memilih mana yang paling cocok dengan nilai akurasi terbesar atau terbaik yang digunakan untuk kasus kelulusan mahasiswa tepat waktu. Oke, kita langsung saja pada soalnya. Oke, yang pertama ini kita disuruh untuk melakukan pengujian dengan algoritma KNN, yang dimana sudah saya terapkan di sini untuk KNN-nya. Di sini saya menggunakan cross validation, dimana fungsi cross validation ini untuk mengurangi overfitting untuk data. Kita klik dua kali di dalam cross validation ini ada KNN yang untuk pengujian nanti, terus ada apply model dan performance. Berbicara sebelumnya, ini kan ada datanya. Bagaimana untuk mendapatkan datanya? Untuk mendapatkan datanya, sebelumnya kita sudah diberikan oleh Bapak Zain, yang dimana untuk datanya sudah ada penggolongan juga, yang dimana ini ada untuk naive Bayes, lalu ada DT sama KNN, dan NN sama SVM. Di sini untuk kedua datanya kita lanjut saja melakukan import. Yang ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita pergi ke dokumennya terlebih dahulu. Nah, di dataset manual ini jangan lupa kita pilih untuk kolom yang NB, DT, dan KNN karena kita akan menggunakan KNN. Lalu kita next. Nah, di bagian ini kita akan mengurangi beberapa data yang tidak diperlukan, seperti dalam praktek ini saya tidak menggunakan untuk nomor, untuk NIM juga tidak digunakan, angkatan, lalu di bagian LS ini juga tidak diperlukan. Nah, bagian prediksi ini kita beri role dengan nama label. Setelah itu bisa kita next. Bisa kasih nama KNNB, DT, dan KNN. Lalu kita finish. Nah, itu hasil importnya seperti ini. Kita lanjut. Kita masukkan terlebih dahulu data yang sudah diimport, lalu kita sambungkan. Nah, untuk pengecekan kita mulai KNN dari K1 terlebih dahulu, yang dimana di sini ada K1-nya. Ini ada K1, K3, K5, K7, K9. Mengapa dibuat ganjil? Karena jika kita buat genap, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan untuk hasil akhirnya. Sehingga untuk hasil akhirnya yang paling relevan, kita memilih untuk angka ganjil. Kita lanjutkan terlebih dahulu di K1, lalu di start. Nah, di sini muncul akurasinya 6130. Kita isi 6130. 6130 aja. Lalu di bagian out-nya ada 0,5. Lanjut untuk K3-nya. Nah, di sini untuk K3-nya adalah 66,50. Lalu untuk out-nya ada 0,678.
Kita lanjut sampai ke K19. Ini K5. Hasilnya 6781. Lalu untuk outnya adalah 0,722. Kita lanjut di K7. Ini ada 66,49. Kita lanjut di outnya ada 0,735. Di K9 menghasilkan 67,33. Lalu untuk outnya ada 0,745. Lanjut di K11. Ada 67,33. Lalu di augmentasinya ada 0,751. Lanjut di K13 ada 69,10%. Lalu di augmentasinya ada 0,759. Kita ke K15 6981. Lalu di augmentasinya 0,765. Kita lanjut di K17 ada 69,22. Lalu di augmentasinya ada 0,767. Lanjut di K19. Yang dimana akurasinya adalah 69,22 dan augmentasinya adalah 0,766. Oke, jadi dari hasil pengujian ini kita bisa lihat nih, dari K1, K3 hingga K19 paling tinggi akurasinya ada di K15, yang dimana totalnya adalah 69,81% untuk akurasinya, dan untuk outnya adalah 0,765. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Di soal berikutnya kita disuruh untuk melakukan pengecekan rekapitulasi hasil pengujian algoritma melalui neural network, yang dimana untuk neural network ini sudah saya desain juga seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Nah, kita delete terlebih dahulu untuk datanya, melakukan import seperti awal tadi. Nah, dari bagian ini kita memilih untuk yang NN dan SPM. Kalau kita next, untuk bagian ini sama seperti sebelumnya. Untuk bagian nomornya kita exclude, untuk unitnya juga kita exclude, angkatan juga kita exclude. Lalu di bagian LS kita exclude, sama bagian prediksi kita exclude. Nah, untuk di bagian prediksi 2 ini bisa kita ganti dengan label, lalu kita oke. Kita beri nama NM dan SPM, lalu finish. Oke, dari sini kita lakukan import data terlebih dahulu, lalu kita sambungkan. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk di dalam cross validation ini sama seperti sebelumnya. Di dalamnya itu ada apply model dan performance, dan tentunya karena ini adalah pengujian untuk neural network, maka menggunakan neural network. Kita lanjut. Di bagian neural network ini kan ada training cycle.
dimana kita perlu pengujian dari training cycle mulai dari angka 100 terlebih dahulu, 200, 300, 400 hingga 500. Kita uji coba terlebih dahulu dengan angka 100. Ini ya. Lalu kita start. Nah, kenapa ada error seperti ini? Karena kita kembali lagi dari sisi data ini, lakukan edit. Nah, di bagian pred 2 ini bisa dibilang tidak bisa membaca datanya karena bersifat integer. Lalu bagaimana untuk agar bisa mengatasi kendala tersebut? Untuk kendala tersebut kita bisa modify atribut, lalu kita pilih bagian nominal. Lalu kita apply dan jangan lupa untuk melakukan save. Kita lanjut, kita coba terlebih dahulu. Kita cek dengan bagian ini trainingnya masih menggunakan training cycle 100, lalu kita start. Nah, di bagian ini sudah tampak melihat untuk akurasinya, yang dimana untuk cycle 100 ini akurasinya adalah 68,98%. Kita masukkan, lalu kita cek pada ausinya, yakni ada di 0,784. Lanjut kita ke cycle 200. Nah, di angka 200 ini kita mendapatkan akurasi yakni 69,46%. Lalu di ausinya ada 0,782. Lanjut di training cycle 3, 300. Kita start. Nah, akan mendapatkan 70,17. Cukup tinggi dari sebelumnya. Lalu ausinya kita dapat 0,779. Lanjut di angka 400. Lalu kita start. Nah, ini dapat 71,48%. Untuk bagian outnya kita mendapatkan 0,77. Triple 7. Kita lanjut di angka 500 untuk cycle-nya. Lalu kita start. Nah, di sini kita dapat angka 70,17. Yang dimana untuk out dan out-nya kita dapat 0,775. Nah, dari tabel, sebentar, ini tabel 1, ini tabel 2. Oke. Kita cek dari tabel 2 untuk cycle 100 hingga 500. Nah, yang paling tinggi ini hasil akurasinya ada di cycle 400, yang dimana untuk hasilnya akurasinya ada di 71,48%, sedangkan outnya adalah 0,77, yang dimana kita cek terlebih dahulu untuk terbesarnya ini dari sisi akurasinya, setelah itu dari sisi outnya, seperti itu. Oke. Jadi kita sudah menemukan jawabannya. Untuk tabel 1 ada di K15, sedangkan untuk di algoritma neural network kita mendapatkan di training cycle 400. Nah, kita lanjut di tabel 3, di mana di tabel 3 ini kita perlu melakukan pengujian 5 algoritma. Yang dimana yang pertama adalah naive bias, yang kedua ada decision tree, yang ketiga ada KNN, yang keempat ada neutral network, dan yang kelima ada SVM. Dikarenakan untuk KNN sama neutral network ini kita sudah mendapatkan jawabannya, kita tinggal mengisi saja. Yang dimana KNN yang terbesar adalah di K15, karena di K15 ini mendapatkan akurasi 69,81%. Kita tulis K15, untuk akurasinya adalah 69,81%. Dan untuk outnya adalah 0,765. Sedangkan untuk neutral network kita pilih di cycle 400, yakni ada di 71,48%, sedangkan untuk outnya adalah 0,777. Seperti itu. Oke, karena kita sudah mendapatkan 2 jawaban, sekarang kita perlu melakukan pengecekan dari sisi algoritma naive bias. Kita langsung saja ke rapid manner. Di sini saya sudah melakukan sedikit desain untuk naive bias seperti ini. Kita save. Nah,
Karena kan Navy bias tadi sudah, Navy bias ini kan satu data dengan tadi ada decision tree sama KNN. Karena sudah kita lakukan input, kita langsung saja lakukan import di sini, lalu kita tempelkan. Oh ya, untuk desain cross validation ini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan cross validation di mana di dalamnya itu ada algoritma yang kita gunakan, lalu ada apply model dan performance, yang dimana untuk algoritma yang kita gunakan pada kesempatan kali ini, ya ini adalah Navy bias. Oke, kita langsung saja start karena sudah terhubung. Nah, di sini kita bisa melihat untuk hasil akurasinya, yakni adalah 63,79%. Kita taruh di sini, lalu untuk outnya adalah 0,736. Oke, untuk Navy bias sudah selesai, kita lanjutkan ke decision tree. Untuk decision tree juga sama, sudah saya lakukan untuk melakukan desain yang pertama kali. Untuk inputnya saya delete terlebih dahulu. Nah, untuk decision tree ini bisa terlihat ada untuk di cross validation-nya ini ada algoritmanya, apply model, dan performance. Sama seperti sebelumnya, untuk algoritma di sini kita menggunakan decision tree karena kita melakukan pengecekan di sisi decision tree. Kita lanjut import satu data yang sama dengan KNN, lalu kita hubungkan, kita cek udah berwarna, lalu kita start. Oke, di sini kita mendapatkan untuk akurasinya lumayan kecil, yakni ada di angka 57,74% untuk akurasinya, sedangkan untuk hasil outnya adalah 0,560. Nah, untuk KNN-nya sudah kita isi sebelumnya. Untuk pengecekan hasilnya adalah 69,81 dan untuk outnya 0,765. Dan untuk neutral network ada di 71,48% dan untuk outnya adalah 0,777. Kita lanjut di bagian SPM. Kita ke desain, kita hapus terlebih dahulu untuk data-data yang sudah tidak digunakan hasilnya. Oke, kita pergi ke desain, lalu kita ke SPM. Saya hapus terlebih dahulu. Di cross validation sama seperti sebelumnya, yang dimana di sini ada algoritma, apply model, dan performance, yang dimana di sini menggunakan SPM. Untuk datanya sama seperti neutral network, yang dimana sudah kita setting tadi untuk di bagian pred 2-nya menggunakan nominal, jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang untuk melakukan pengecekan untuk error tadi. Lalu di bagian SPM ini sudah sama, kita start. Nah, di sini kita mendapatkan akurasi 69,10%. Sedangkan untuk outnya kita mendapatkan 0,760. Nah, dari 5 hasil pengujian algoritma, kita sudah mendapatkan hasil yang paling optimal karena untuk nilai value-nya itu paling tinggi, yang dimana kita bisa lihat dari sisi neutral network yang mendapatkan 71,48 dengan outnya adalah 0,77. Setelah kita mendapatkan hasil dari pengujian 5 algoritma, yang dimana itu hasil terbaik ini ada di neutral network dengan akurasi 71,48% dengan outnya adalah 0,777. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya kita perlu menampilkan grafik kelulusan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Untuk contohnya itu seperti ini. Kita langsung saja ke rapid miner-nya, yang dimana untuk contoh perbandingan itu kita perlu menggunakan namanya Navy bias di sini. Lalu kita start. Nah, selanjutnya untuk menampilkan grafik tersebut ada di menu simple distribution, lalu di plot view. Nah, bisa kita lihat nih
Di sini untuk laki-laki banyak yang tidak tepat waktu daripada tepat waktu, yang dimana untuk tidak tepat waktu sekitar di atas 0,80, sedangkan untuk tepat waktunya ada di 0,70, berbanding dengan perempuan yang dimana jauh lebih banyak di tepat waktu daripada tidak tepat waktu, yakni pada yang perempuan ini ada di 0,30, sedangkan untuk yang tidak tepat waktu di atas 0,15 dan 0,20, jadi di antara tersebut. Oke, kita screenshot terlebih dahulu. Oke, lalu kita paste di sini. Lanjut untuk soal berikutnya, yakni kita menampilkan grafik kelulusan mahasiswa berdasarkan status kerja. Jadi yang sebelumnya adalah jenis kelamin, sekarang adalah jenis kerja, status kerja. Bisa dipilih di atribut di bawah dan di status kerja ini. Bisa kita lihat yang dimana untuk kelulusan ini kebanyakan yang tepat waktu adalah yang belum bekerja daripada yang sudah bekerja, karena untuk yang belum bekerja untuk tepat waktunya ini ada di angka 0,95 dan tidak tepat waktunya ada di 0,90, sedangkan untuk yang sudah bekerja kebanyakan tidak tepat waktu karena di angka 0,10, sedangkan yang tepat waktu ada di angka 0,5. Kita screenshot terlebih dahulu, lalu kita copy paste di laporan, kita sesuaikan. Nah, gambar 2 grafik berdasarkan kelulusan mahasiswa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Menampilkan grafik kelulusan mahasiswa berdasarkan status nikah. Kita kembali lagi ke Rapid Miner, lalu di atribut pilih yang status nikah. Nah, bisa kita lihat ini bahwa untuk yang tepat waktu kebanyakan adalah belum nikah. Jadi yang tidak tepat waktu adalah kebanyakan adalah yang sudah menikah. Bisa kita lihat yang di belum menikah ini yang tepat waktu sebenarnya hampir sama di 0,95 di atasnya, namun untuk yang tepat waktu lebih mendekati di angka data 1, sedangkan yang sudah menikah lebih mengungguli di tidak tepat waktu, seperti itu. Kita screenshot terlebih dahulu, lalu kita save di laporan. Nah, seperti ini. Diisi juga untuk gambar 3 merupakan hal grafik kelulusan mahasiswa. Nah, setelah kita melakukan pengecekan menggunakan grafik dengan metode Naive Bayes, kita lanjut ke soal berikutnya, yang dimana di soal ini kita menampilkan pohon keputusan kelulusan mahasiswa dengan menggunakan algoritma decision tree seperti contoh berikut ini. Kita kembali lagi ke Rapid Miner, lalu kita pilih ke decision tree atau DT, lalu kita start. Nah, di sini kalau decision tree itu ada menu yang tree untuk menampilkan. Nah, ini adalah pohon keputusannya, yang dimana tepat waktu mengungguli daripada tidak tepat waktu. Kita screenshot terlebih dahulu. Lalu kita beri nama gambar 4. Oke, jika sudah, kita lanjut ke soal berikutnya.
Di soal berikutnya kita perlu menampilkan hasil dari algoritma neural network lulusan mahasiswa seperti contoh berikut ini. Oke, kita langsung saja ke Rapid Miner-nya. Setelah itu ke NN Neural Network, lalu kita start. Nah, di bagian Improve Neural Net, nah di sini akan menghasilkan input dengan hidden, yang dimana untuk input ini adalah hasil dari data yang sebelumnya yang di compare, dan outputnya ada dua. Kita screenshot terlebih dahulu. Bisa dicek juga untuk input ini sama dengan yang ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan untuk outputnya kenapa ada dua? Karena untuk hasil pengecekan ini adalah outputnya adalah lulus tepat waktu atau lulus tidak tepat waktu. Jadi untuk outputnya memang hanya ada dua, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya kita menampilkan tabel perbandingan nilai akurasi data training dan data testing dengan menggunakan algoritma terbaik hasil penelitian, yang dimana untuk hasil penelitian sebelumnya kita hasil terbaiknya ada di neural network dengan siklus 400. Oke, kita langsung saja. Oh iya, di sini saya akan menampilkan untuk data trainingnya, yang dimana untuk data training 2007 sampai 2010 itu aja 790. Yang ini adalah data trainingnya sebanyak 790, sama seperti yang diinformasikan pada laporan. Sedangkan untuk data testingnya adalah menggunakan untuk 2011. Nah, di sini berjumlah juga ada 55 data. Oke, sebelumnya sudah saya desain juga untuk perbandingan akurasi, yang dimana ini saya delete terlebih dahulu. Oke, yang dimana untuk hasil ini saya menggunakan cross validation juga sama seperti algoritma sebelumnya, yang di dalamnya itu ada menggunakan neural network yang sudah saya konfigurasi menjadi 400. Lalu yang ini kita delete terlebih dahulu karena belum melakukan import data. Di dalamnya itu ada apply model dan performance sama seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk memasukkan import data terlebih dahulu. Kita masukkan, yang dimana untuk perintahnya di sini adalah 2007 sampai 2010. 2007 sampai 2010. Nah, di sini saya menggunakannya ada nama NN-nya karena pada hasil pengecekan tadi untuk akurasi yang paling tinggi ada di NN Neural Network. Kita lanjut next. Lalu di bagian ini karena saya sebelumnya tidak menggunakan nomor, bisa kita exclude. Untuk name kita exclude, dan untuk angka kita exclude. Nah, di bagian ls-nya juga kita exclude. Nah, yang ini kita ganti menjadi label. Lalu kita import data test final, kita beri nama 2007 sampai 2010 data train 2007 sampai 2010, lalu kita finish. Oke, ini sudah berhasil melakukan import. Kita lanjut ke data testingnya. Kita lakukan import terlebih dahulu sama seperti sebelumnya. Nah, di sini menggunakan data test 2011 dengan menggunakan NN. Oke, kita next. Kita lakukan exclude terlebih dahulu untuk beberapa tabel yang tidak digunakan.
seperti nomor, NIM, angka, angkatan. Lalu di bagian ls kita juga tidak menggunakan, kita pilih role di bagian prediksi untuk menjadi label. Nah, kita beri nama tes 2011, kita finish. Nah, kita sudah berhasil melakukan import data. Saya hapus terlebih dahulu untuk hasil riset sebelumnya. Oke, jadi untuk data yang akan kita lakukan pengecekan, yang pertama adalah di data training. Kita masukkan data trainnya yang tahun 2007 sampai 2010, lalu kita hubungkan. Di sini sudah menggunakan untuk training cycle-nya 400, lalu data testingnya adalah menggunakan 2011. Kita drop di sini, lalu kita hubungkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita start. Untuk hasil akurasinya di sini bisa dilihat kita mendapatkan angka 70,18%. Kita catat terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Lanjut kita melakukan pengecekan untuk nilai akurasi dari tahun 2007 sampai 2011. Untuk data testingnya sama menggunakan data testing 2011. 2007 sampai 2011 kita lakukan import. Dari 2007 sampai 2011. Ini tidak ada untuk data tren 2007 sampai 2011 karena ini adanya data tren 2007 sampai 2009 untuk yang bawahnya. Nah, karena tidak ada data tren tersebut, saya menggunakan untuk data NN atau SPM sebelumnya, yang dimana karena jumlahnya juga sama, yakni 845 juta. Jika kita compare dengan data NM sama SPM juga menghasilkan hasil 845, sehingga saya melakukan import dengan data NN sama SPM. Lalu kita ubah ke NN SPM. Berbeda dengan sebelumnya, di sini saya melakukan exclude-nya sama yang pertama-tama. Nah, di bagian ini kita melakukan exclude ada dua, yakni ls sama thread 2. Kenapa? Karena untuk karena mengikuti format yang di data train 2007 sama 2010, yang dimana prediksinya merupakan adalah label. Kita ganti di sini menjadi label, lalu kita oke. Kita next. Dataset test panel train tahun 2007 sampai 2011. 2007 sampai 2011. Lalu kita finish. Nah, dikarenakan dataset panel testnya juga sama, kita hanya perlu merubah di bagian data train saja. Ini bisa kita lakukan disable. Kita ganti menggunakan data train 2007-2011. Nah, lalu kita start. Nah, di sini kita mendapatkan akurasi yang cukup tinggi, yakni 88,00%. Kita tulis. Untuk langkah selanjutnya, yakni dengan menggunakan data 2007 hingga 2009 dengan total data 565 data, dan untuk data testingnya adalah tahun 2010 hingga 2011 menggunakan 280 data. Kita lakukan import sama seperti sebelumnya. Kita next. 2007 sampai 2009 untuk data trainnya. Lalu di bagian sini kita melakukan exclude seperti sebelumnya juga. Di bagian prediksi kita rubah menjadi
label, lalu kita oke. Kita next. Data test finalnya, final data training, data train tahun 2007 hingga 2009, lalu kita save. Nah, kita import juga untuk data testnya. Data tes tahun 2010-11, data tes NN. Nah, sudah masuk. Lalu untuk nomornya kita exclude dengan NIM-nya dan angkatan, juga LS. Jangan lupa untuk prediksi kita rubah menjadi label. Oke, sudah, kita next. Lalu kita beri nama tes tahun 2010 hingga 2011. Sudah masuk, kita finish. Nah, sudah berhasil melakukan impor. Kita hapus terlebih dahulu kan banyak stepnya. Oke, lanjut. Untuk tes ketiga ini menggunakan data 2007 hingga 2009. Untuk data trainnya 2007 sampai 2009 ini, yang ini kita disable, lalu kita hubungkan. Nah, di bagian data test ini kita lakukan perubahan juga karena di sini menggunakan 2010 hingga 2011. Kita disable 2007, 2010 hingga 2011. Lalu kita hubungkan. Jika sudah, lakukan run. Nah, di sini kita mendapatkan akurasi cukup rendah, yakni di angka 57,64%. Oh ya, untuk training cycle-nya di sini kita tidak melakukan perubahan karena memang training cycle-nya yang kita dapatkan sebelumnya memang yang terbaik adalah training cycle 400, jadi tidak ada perubahan. Jadi hanya perubahan dari sisi data testing dan data training saja. Kita lanjut ke tes selanjutnya. Untuk datanya menggunakan 2007 dengan 2011. 2007 dengan 2011. Nah, yang ini kita enable, yang ini kita disable. Lalu kita hubungkan. Di bagian cross validation masih sama menggunakan 2010 dengan 2011, lalu kita run. Nah, di sini kita mendapatkan akurasi yakni 78,7%. Oke. Tabel 2 menunjukkan hasil akurasi terbaik pada data testing angkatan 2007 hingga 2011. Berjumlah datanya 845 data, yaitu sebesar 88,00%, baik dengan data training. Mohon maaf, untuk data testingnya angkatan ini 2011 maksudnya, berjumlah 55 data, berarti baik dengan data training angkatan 2007 sampai 2010 maupun data training 2007 dengan 2011 845 data. Artinya prediksi kelulusan tepat waktu angkatan 2011 mendekati 100% dengan data kelulusan sesungguhnya. Nilai akurasi akan lebih baik jika menggunakan data training keseluruhan 845 data, baik untuk data testing angkatan 2011 ataupun data testing 2010-2011. Artinya untuk memprediksi mahasiswa angkatan berikutnya lebih baik menggunakan data training keseluruhan. Nah, hal ini bisa dilihat perbandingan nilai akurasi pada poin 3 dan poin 4 dengan menggunakan data testing yang sama. Seperti itu. Jadi untuk akurasinya memang hasilnya lebih bagus di angka 88,70 dibanding dengan data testing yang 2010-2011 yang dimana mendapatkan hasil akurasi yang cukup jomplang juga di bagian
data yang 2007 hingga 2009, yakni 57,64 dengan 78,07 seperti itu. Oke, setelah kita mendapatkan hasil yang tadi kita melakukan akurasi untuk tabel perbandingan nilai, di sini bentar, ini jadi ini tambah 3, ini tambah 4, berarti ini gambar 5, yang ini tabel 1. Oke. Nah, kita kita berada di bab 5 kesimpulan dan saran, yang di mana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil analisa menggunakan confusion matrix dan ROC tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma neural network memiliki kinerja terbaik untuk klasifikasi di bidang kerja kelulusan dengan nilai akurasi yakni tadi 71,48 sama 0,777 untuk nilai ini 100 nah 0,77. Lalu yang di B, atribut jenis kelamin IP semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 serta status pekerjaan memberikan kontribusi yang nyata terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa di STMIK Asia Malang dengan kategori lama studi 3,5 sampai 4,5 tahun termasuk masih rendah karena kurang dari 50%, yaitu hanya 46,63%. Kelulusan tepat waktu mahasiswa mulai terjadi pada angkatan 2011 dengan nilai akurasi sebesar angkatan 11 dengan nilai akurasi sebesar 88%, mendekati 100%. Artinya mahasiswa sudah mulai lulus tepat waktu nih karena hasil akurasinya cukup tinggi. Oh ya, sebelumnya saya informasikan juga untuk IP semester ini juga bisa kita lihat dari data yang kita impor tadi. Ada di sini ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7. Jadi seperti itu. Jadi dari hasil kesimpulan ini bahwa neural network ini memiliki kinerja yang terbaik karena memiliki hasil akurasi yang cukup tinggi dan memiliki akurasi untuk hasil akhir juga sebesar 88%, mendekati 100%. Artinya mahasiswa di tahun tersebut sudah mulai lulus tepat waktu. Oke, cukup sekian dari saya untuk penjelasan UAS pada data mining saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.